Halo semua, kembali lagi di channel arditech.id. Buat kalian yang mungkin lagi nabung-nabung nih, Buat beli iPhone 11 ini di awal tahun 2024. kalian wajib banget nih tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini, saya akan sharing terkait dengan kelebihan serta kelemahan dari iPhone 11 ini. Dan mungkin ini bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum meminangnya. Yaudah, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita review barangnya. Check this out. Oke, kita mulai dulu dari hal yang tidak saya sukai dari iPhone 11 ini. Harus diakui sih, kelemahan utama dari iPhone 11 ini terletak pada bezel layarnya yang masih terbilang cukup tebal. Serta panel layar yang digunakan masih IPS Liquid Retina LCD dan resolusinya hanya HD Plus saja. Yang mana untuk smartphone di harga 12 jutaan untuk varian base modelnya agak kerasa ada yang kurang gitu. Secara kualitas panel IPS masih di bawah panel OLED. Seperti yang kita tahu bahwa layar OLED itu menghasilkan warna yang lebih vibrant, namun kelihatan natural gitu. Ya betah aja sih untuk dipandang berjam-jam. Serta warna hitamnya juga lebih pekat dan biasanya lebih menyatu dengan bezel layar ketimbang layar IPS. Namun panel IPS yang digunakan di iPhone 11 ini tidak seperti panel IPS biasa yang biasanya digunakan oleh kebanyakan Android. Liquid Retina IPS yang digunakan oleh produk Apple ini kualitasnya sudah mendekati dengan panel OLED. Buat saya pribadi yang terbiasa dengan panel OLED, memang merasakan sedikit perbedaan yang mana warna layar IPS ini sedikit lebih pucat ketimbang panel OLED. Plusnya menurutku ada pada ukuran layarnya yang sebesar 6,1 inch, membuat dimensinya begitu terasa kompak di tangan orang Indonesia pada umumnya. Terlebih lagi framenya yang sedikit melengkung gitu, membuat feel menggenggam HP ini terasa nyaman banget ketimbang desain yang memetak seperti pada iPhone 12 ke atas. Ya meskipun secara look, frame yang memetak itu lebih kerasa elegan gitu. Dengan layar 6,1 inch, kalian ajak untuk nonton sambil rebahan, menurutku sudah cukup enak buat dipandang dengan waktu yang cukup lama. Meskipun nggak sebaik yang didapat pada panel OLED di iPhone XS yang saya gunakan sebelumnya. Overall sih layarnya ini masih bisa ditoleransi dengan beberapa kelebihan yang nanti akan saya bahas. Selanjutnya hal yang saya sukai dari iPhone 11 ini terletak pada ketahanan baterainya yang memiliki kapasitas sebesar 3110 mAh. iPhone 11 ini diklaim lebih awet 1 jam dari iPhone XR yang mana untuk penggunaan daily-nya bisa bertahan 6-7 jaman. Sedangkan untuk pengisian dayanya udah support fast charging 20 watt yang masih terbilang cukup cepat. Sehingga buat kalian yang mempertimbangkan banget soal ketahanan baterai, HP ini menurutku bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Baterai yang hemat tersebut tidak terlepas dari dukungan chipset A13 Bionic yang cukup terkenal dengan efisiensi dayanya. Serta dengan penggunaan panel IPS LCD, membuat konsumsi daya di iPhone 11 ini semakin irit lagi. Meskipun chip A13 Bionic sudah lumayan lawas, namun performanya menurutku masih mampu beradaptasi untuk 3-4 tahun ke depan. Lanjut untuk dukungan sistem operasinya, prediksiku iPhone 11 ini masih mendapat update sampai iOS 18. Ya, kalaupun salah mungkin mentok-mentok di iOS 19. Sebab rata-rata iPhone itu memberi dukungan software pada produknya selama 5 tahunan. Adapun hasil tes AnTuTu benchmarknya menembus skor 578 ribuan. Diajak bermain game kekinian pun masih sanggup. Hanya saja yang menjadi kendala temperaturnya yang cukup panas bila digunakan dengan waktu yang berjam-jam atau cukup lama. Dan kalian bisa nilai sendirilah ya performanya ketika diajak bermain game seperti yang kalian lihat di layar. Selanjutnya yang saya sukai dari iPhone 11 ini terletak pada kameranya. Hasil kameranya menurutku masih sangat bisa diandalkan banget, baik untuk keperluan konten Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya.
Hasil gambar dari HP ini masih terbilang bagus di semua kondisi. Meskipun hanya berkonfigurasi dual kamera dengan 12 megapiksel, menurutku dynamic range dari dual lensanya ini masih terasa luas banget. Sehingga cahaya yang ditangkap itu balance, serta kontras dan saturasi juga kelihatan enak dipandang meskipun dalam kondisi low light. Meskipun secara kualitas kamera 11-12 dengan iPhone XR, namun ada beberapa hal yang tidak terdapat pada iPhone XR itu sendiri, yakni mode Night Mode. Dan iPhone 11 ini sudah mendukung ultra wide lens guna menghasilkan cakupan view yang lebih luas. Namun untuk lensa ultra wide-nya dan kamera depannya belum mendukung fitur Night Mode. Hal ini wajar sih, mengingat iPhone 11 ini adalah generasi pertama yang mendukung fitur Night Mode. So, bagaimana untuk kualitas dari kamera iPhone 11 ini? Komen di bawah ya. Adapun alasan terakhir kenapa iPhone 11 ini masih layak untuk kamu beli di tahun 2024, karena harga X internya udah turun drastis di 4,4 sampai 4,8 jutaan untuk internal 64 GB. Namun dengan segala konsekuensinya. Sedangkan harga baru garansi resmi di 6,9 jutaan. So guys, itulah mengapa di tahun 2024 ini saya masih merekomendasikan iPhone 11 ini untuk kalian pakai setidaknya sampai 3 tahun ke depan. Sebab HP ini secara desain masih kekinian seperti iPhone 12 yang masih kelihatan premium gitu. Fitur yang oke serta baterai yang masih terbilang awet. Hanya saja satu kekurangannya terletak pada bagian layar yang masih menggunakan panel IPS LCD dan hanya beresolusi HD+. Namun selebihnya masih oke banget. Nah, sekian dulu video review saya kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar di bagian bawah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like and subscribe. Saya Aldo pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.